Baik ya, kita akan kerjakan satu soal lagi. Ini di buku, masih di buku yang sama. Nanti teman-teman boleh lihat di cover soal dan juga halaman. Nah, tapi saya tulis soalnya supaya menjadi referensi untuk kita boleh gunakan untuk mengerjakan. Nah, itu soal nomor 4. Saya tulis halaman sini saja ya, halaman walaupun ada di cover juga, halaman 129. Nah, soalnya adalah Fz itu sama dengan, oh sorry, uh, Fz didefinisikan, saya ganti ini saja. Pen. Oke, Fz didefinisikan dengan persamaan by the equation, definisikan dengan persamaan uh, Fz sama dengan 1 ketika Y itu lebih kecil dari 0 dan untuk 4Y ketika Y itu lebih besar dari 0. Nah, dan kita punya lintasan arcs from dari Z itu sama dengan min I, min 1, min I sampai dengan Z itu sama dengan plus 1 plus I sepanjang kurva Y itu sama dengan X pangkat 3. Nah, dia bilang bahwa nanti kita punya jawaban, nanti sini saya bikin saja. Nanti hasil yang kita peroleh adalah 2 plus 3I. Nah, kita punya apa? Ars lintasan ada 2. Yang pertama itu Z sama dengan min 1 min I dan Z sama dengan positif 1 positif I. Nah, kalau kita punya gambar 2 ini, kita buat dalam kurva. Saya buat kurvanya sini saja. Kalau kita gambarkan dalam bidang kompleks, berarti kita buat dalam bidang kompleks, misalnya ini tuh Y, sedangkan ini X yang merupakan bagian real, dan ini merupakan bagian imajiner. Kita punya batasnya min 1 positif 1, sini positif I dan negatif I. Nah, dia bilang apa? Kalau kita buat garis berarti dari di sini. Nah, kemudian kalau misalnya dengan min I berarti di sini. Sehingga kita bisa buat titik pertemuannya di sini. Sehingga kalau kita tarik garis maka kita peroleh sini sampai dengan di sini. Kemudian di titik 0 sampai dengan sini. Nah, sehingga kita bisa buat bahwa ini adalah negatif 1,
negatif I. Sedangkan sini adalah positif 1, positif I. Nah, sekarang kita uh, sudah punya gambar sehingga kita bisa dapat menyelesaikan integralnya. Sehingga dari kita punya gambar ini, kita bisa lihat bahwa ada dua lintasan. Nah, yang pertama, ini tuh kita bisa lihat, dia bilang bahwa untuk yang pertama itu dia sama dengan 1 ketika Y itu kurang dari 0. F-nya itu sama dengan 4 ya ketika Y itu positif. Berarti kita bisa namakan yang pertama ini sebagai C1, kemudian yang kedua sebagai sini sebagai C2. Nah, oke, sekarang kita buat integralnya, berarti integral dari ini. Kita kasih namakan ini titik apa? Oh, sudah. Kita buat saya sebagai titik C. Berarti misalnya kalau integral C untuk Fz, dz itu sama dengan integral dari C1 Fz dz ditambah dengan integral dari C2 Fz dz. Nah, kita kan tidak mungkin hitung dari sini sampai dengan sini. Sehingga kita hitung yang pertama dulu, integral yang kontur yang pertama. Kemudian baru kita hitung kontur yang kedua. Jadi kita bisa bilang bahwa along untuk C1. Berarti kita punya integral C1 Fz dz itu sama dengan integral dari min 1 sampai dengan 0. Berarti min 1 sampai dengan 0. Nah, untuk kita ketahui bahwa kita punya Y itu sama dengan X pangkat 3. Ini nih. Sehingga kalau kita mau cari Fz lagi dz. Kalau Fz kita sudah punya. Ini kalau kita buat kontur C1, ingat C1 itu di bawah yang negatif, yang ini nih. Y lebih kecil dari 0. Otomatis kita punya Fz-nya itu sama dengan 1, sehingga kita bisa tulis ini 1. Dikali di sini nanti kita cari. Yang ini bisa C1 sepanjang kita bisa tulis ini untuk Y lebih kecil dari 0. Maka Fz-nya itu sama dengan 1. Kemudian yang kita butuh berikut adalah dz-nya. Ini Fz sudah, sekarang kita butuh dz. Kalau kita ingat bahwa kita punya, saya buat di mana? Sorry, kita cari space dulu. Nah, kita buat sini saja. Atau di sekitar ini masih bisa kalau kita buat di sini. Nah, kita punya set itu sama dengan X ditambah dengan I dikali Y. Sehingga kalau saya turunkan, berarti dz itu sama dengan dx ditambah dengan, turunkan yang bagian real sendiri, bagian imajiner sendiri, berarti dx sama dengan dy. Nah, sekarang kita lihat bahwa ini dx, ini dy. Sedangkan kalau dia berikan suatu kurva, yaitu y sama dengan x pangkat 3. Sehingga kita bisa tulis, oh y itu sama dengan x pangkat 3. Sehingga kita punya dy itu sama dengan, ini x pangkat 3 ya. Dy itu sama dengan 3x kuadrat dikali dengan dx. Sehingga pada kesimpulan ini kita punya dz itu adalah dz itu sama dengan dx ditambah dengan i dikali dengan 3x kuadrat dx. Atau kita bisa tulis menjadi dz itu sama dengan
1 ditambah I dikali 3X kuadrat dikali dengan DX. Oke. Kalian mau substitusikan langsung kerjakan, substitusi baru turunkan juga bisa. Nah, misalnya saya mau buat begini, coba. Misalnya saya ingin buat, ini saja. Misalnya ini cara uraian yang lain. Misalnya kita menguraikan ini dengan cara gampang. Berarti kita bisa langsung substitusikan. Kan ini kita turunkan dy-nya dulu, baru tinggal substitusikan. Tetapi sebelum kita turunkan baru masukkan juga bisa cara biasa juga. Misalnya Z itu sama dengan X ditambah I dikali Y. Nah, tinggal Z itu sama dengan X plus I, Y-nya berarti X pangkat 3. Nah, dz-nya berarti dx ditambah dengan I 3X kuadrat dx. Nah, sama kan? Hasil yang ini dengan hasil yang ini. Nah, sehingga kita bisa tulis di sini integral min 1 sampai 0 untuk dz-nya adalah, kita ganti pendek. Dz-nya adalah di sini saya bisa tulis 1 ditambah dengan I dikali dengan 3X kuadrat dx. Kalau misalnya saya integralkan, berarti saya peroleh X plus 3I dibagi dengan 3 dikali dengan X pangkat 3, dia batasnya bergerak dari min 1 sampai dengan 0. Sehingga kalau saya selesaikan lagi berarti saya punya 0 ditambah dengan 3 bagi 3 kan habis, tinggal I. Berarti di sini adalah 0 I, ini 0 pangkat 3 I, kemudian dikurang dengan 1 ditambah 1 pangkat 3 dikali dengan I. Atau saya punya hasilnya adalah 0 ditambah dengan 0, ini berarti semua 0 gitu. Sehingga ini semua 0. Kita bisa tulis sini 0 dikurang dengan 1 ditambah 1 kali I, berarti di sini I. Satu, coba saya lihat dulu ya. Kita punya Z plus I. Sini kalau kita turunkan, tadi kita punya 1 plus 3I, 3 kuadrat 0. Batas atasnya 0. Berarti min kali 1. 1. Oh, sorry. Ini kita lihat, kita punya sini min 1. Berarti di sini kita ini. Di sini min 1, di sini min 1. Gitu. Min 1. Kalau min 1 berarti kita punya sini min 1. Min kali plus ini berarti kita punya sini juga, kita pakai. Nah, kita hapus dulu ya. Sini, 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 sampai sini. Oke. Nah, sehingga kita selesaikan berarti sini min 1 ditambah dengan min 1 pangkat 3 dikali dengan I. Berarti sini tetap min 1, min 1 pangkat 3 tetap min I, min 1 pangkat 3 min 1, min 1 kali berarti sini min I. Sehingga min kali plus, min kali min plus, min kali min plus. Sehingga kita peroleh adalah min 1, sini plus,
Min kali min plus positif 1 berarti min kali min plus positif I. Oke, itu kita punya integral kontur untuk yang pertama C1. Sekarang kita pindah ke integral kontur yang kedua. Integral kontur yang kedua berarti sini kita bisa tulis along C2 Y-nya positif. Nah, kalau begini berarti kita punya adalah integral C2 untuk Fz dz itu sama dengan integral min 1 sampai dengan 0 untuk Y lebih besar 0, kita punya fz-nya adalah 4Y. Berarti 4Y dikali dengan dz-nya, kita punya dz-nya ini 1 plus I 1 plus I dikali dengan 3x kuadrat dx. Nah, kita sudah punya. Sekarang kita kalau uraikan berarti di sini 4 bisa kita kasih ke belakang, toh berarti 4 sini. Oh, sorry. Kita punya batas. Kita harus perhatikan batas nih. Ini kalau kita kembali lihat pada gambar, kalau Y positif, berarti dia itu adalah integral C2 toh. Berarti dia bergerak di 0 sampai dengan 1. Sehingga kita integrasi adalah 0 sampai dengan 1. Sini 0 sampai dengan 1. Nah, sekarang Y-nya, kita punya Y-nya itu disebut dari kurva Y pangkat Y sama dengan X pangkat 3. Sehingga kita langsung tinggal substitusi X pangkat 3 dikali dengan 1 ditambah dengan I dikali dengan 3X pangkat 2 dx. Sehingga kita lanjut, kita selesaikan. Sini kita peroleh 4 dikali integral 0 sampai dengan 1 untuk X pangkat 3, kita langsung kalikan saja X pangkat 3 dikali 1 X pangkat 3 ditambah dengan I X pangkat 3 dikali dengan X pangkat 3X kuadrat, berarti kita punya I 3 X pangkat 5. Nah, kita integralkan terhadap X. Berarti sini kalau kita langsung masuk dengan rumus integral, kita integralkan, berarti kita punya 1/3 X pangkat, 1/X pangkat 4, karena 3 integralkan berarti 4. X pangkat 4 ditambah dengan 3I integral dari X pangkat 5, berarti sini 6 X pangkat 6, batasnya dari 0 sampai dengan 1. Sehingga kalau saya selesaikan berarti 4 kali X pangkat 3. 4 kali X pangkat 3. Kalau kita selesaikan, oke. Kalau kita kalikan, berarti kita bisa kalikan. Berarti 4 dibagi dengan 4X pangkat 4 ditambah dengan 4 kali 3, 12/6. Nah, nanti kalau kita kalikan juga kita bisa perkecil. Batasnya dari 0 sampai dengan 1. Sehingga kita peroleh sini adalah 4 bagi 4. 4 bagi 4. Ini dibagi 4, dibagi 4 berarti 4 bagi 4 berarti 1. Terus 12 bagi 6 berarti 2. Sehingga sini
kita selesaikan 4, berarti X pangkat 4 tambah dengan, oh sini 2, ada ini 2i, berarti kita peroleh 12 bagi 6 sama dengan sini 2i, batasin dari 0 sampai dengan 1. Kalau kita selesaikan lagi, berarti sini 1 pangkat 4 ditambah dengan 2 kali i X pangkat 6. Oh sorry, sini juga X pangkat 6, berarti kita hapus dulu, Pak. Kita mulai di sini, kita perbaiki sini dulu ya. Oke. Nah, 4 kali 3 12 i X pangkat 6, batasnya 0 sampai dengan 1. Kemudian 12 bagi 6 2, jadi tetap X pangkat 6, batasnya 0 sampai dengan 1. Nah, sekarang sudah 1 pangkat 4, sini 2 kali i kali 1 dikurang dengan 0 pangkat 4 ditambah 2 dikali 2i dikali dengan 0 pangkat 6. Nah, 1 pangkat 4 1, 2 kali i kali 1 2i, nah, dikurang dengan 0 pangkat 4 0, 2 kali i kali 0 pangkat 6, sini 0. Berarti kita punya adalah 1 ditambah dengan 2i dikurang 0 tetap 1 plus 2i. Nah, sehingga kita punya integral yang pertama sudah bisa terjawab. Integral kontur dari FZ DZ. Ini ya, saya buat kita pakai warna lain untuk pakai kerja. Warna apa ya, kuning saja ya. Oke. Sehingga kalau saya tulis di sini, nah, integral kontur C untuk FZ DZ, ini FZ ya. FZ DZ itu sama dengan integral kontur yang pertama FZ DZ ditambah dengan integral kontur yang kedua FZ DZ itu sama dengan ini yang pertama mana, 1 tambah i. 1 tambah i ditambah dengan 1 tambah 2i. Sehingga kita peroleh sini 1 tambah 1, 2, i tambah dengan 2i kita peroleh plus 3i. Sehingga sini adalah integral kontur C FZ DZ-nya adalah ini. Oke, kalau kita lihat di penjauh berarti sama, sehingga kita punya proses pengerjaan benar. Oke, itu saja untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe ya. Oke, see you.